Rusia adalah negara kedua yang meninggalkan kelompok pan-Eropa yang bertugas menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum setelah Perang Dunia Kedua. Keputusan Rusia mundur dari Dewan Eropa terjadi beberapa jam sebelum Majelis Dewan menggelar pemungutan suara terkait pengungsian Moskow. Dalam sebuah resolusi yang dirancang pada Senin 14 Maret 2022, kemudian diadopsi pada Selasa 15 Maret 2022, Majelis Dewan Eropa mengatakan Rusia harus diusir. Resolusi tersebut diadopsi dengan suara bulat. Resolusi itu mengatakan bahwa penarikan Rusia dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa akan dimitigasi dengan fakta bahwa Moskow gagal untuk bertindak sesuai dengan keputusannya. Sementara dikatakan anggota Majelis Dewan Eropa, Georgia Paparel, bahwa keputusan itu tidak melawan rakyat Rusia, akan tetapi melawan rezim otoriter, kleptokratis, dan menindas Presiden Rusia Vladimir Putin. Dewan Eropa merancang Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia dan membantu negara-negara Eropa Timur mendeformasikan sistem politik mereka setelah runtuhnya komunisme. Konvensi hak asasi manusia akan berhenti berlaku untuk Rusia. Setelah itu, Rusia tidak dapat lagi mengajukan banding ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kepala Komite Urusan Internasional Majelis Rendah Parlemen Rusia, Leonid Yersin, menuduh negara-negara NATO dan Uni Eropa menilai Dewan Eropa sebagai sarana dukungan ideologis untuk ekspansi militer, politik, dan ekonomi ke timur. Sementara, Kepala Delegasi Rusia di Majelis Parlemen Dewan, Piotr, mengatakan dia telah menyerahkan surat dari Menteri Luar Negeri Sergei yang mengumumkan keputusan Moskow untuk menyerahkan Dewan Eropa. Dewan Eropa membenarkan telah menerima surat pengunduran diri dari Moskow. Dewan Eropa didirikan pada tahun 1949, sedangkan Rusia bergabung dengan Dewan tersebut pada tahun 1996. Sebelumnya Yunani juga mundur dari Dewan Eropa pada tahun 1969 untuk menghindari pengusiran setelah sekelompok perwira tentara merebut kekuasaan dalam kudeta militer. Yunani bergabung kembali dengan Dewan Eropa setelah memulihkan demokrasi 5 tahun kemudian. Rusia mengatakan operasi militer khusus di Ukraina bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi, termasuk mencegah genosida, penuturan bahasa Rusia. Ukraina dan Sekutu Barat menyebut ini sebagai dahli tak berdasarkan untuk perang. Tim redaksi melaporkan. Bupati Asahan Surya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Asahan meresmikan Dusun 14 Desa Simpang 4 Asahan sebagai Kampung Pancasila. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti di Tugu Pancasila. Dandim 208 Asahan, Letkol Infantri Franky Susanto mengatakan, pemilihan Kampung Pancasila di Desa Simpang 4 yaitu karena desa ini memiliki 3 buah rumah ibadah, yakni masjid, gereja, dan vihara yang saling berdekatan satu sama lainnya. Selain itu, Kampung Pancasila ini memiliki kebinekaan, yakni keanekaragaman suku atau etnis dan agama. Meski demikian, masyarakatnya tetap harmonis dan hidup rukun serta damai. Bupati Asahan Surya berharap Kampung Pancasila di Desa Simpang 4 ini dapat menjadi percontohan bagi 204 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Asahan, agar terus menumbuhkan semangat gotong royong dan mengaplikasikan nilai Pancasila. Simpang 4 ini atau Desa Simpang 4 ini terpilih menjadi Kampung Pancasila itu banyak kriteria. Yang pertama, di sini tinggal bermacam suku, bermacam adat, agama, hidup jadi satu, rukun. Ya. Mereka bergotong royong, selama ini tidak ada konflik. Padahal rumah ibadahnya dekat-dekatan. Ya. Tidak paling jauh hanya 150 meter, sangat dekat. Tetapi hidupnya rukun, harmonis. Yang kedua, pemuda-pemudanya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu toleransi antar umat beragama, gotong royong, dan tidak adanya konflik. Ini terutama konflik, karena yang paling kita hindari saat ini adalah bahaya radikalisme dan terorisme. Harapan ke depan tentu Desa Simpang 4 ini menjadi contoh bagi desa-desa yang lain untuk bisa mencontoh bahwa Desa Simpang 4 ini adalah merupakan
kelengkapan dari Kampung Pancasila, di mana kerukunan umat beragama cukup baik dan antar ini pun cukup baik, sehingga bukan saja desa Simpang 4, tapi kita harapkan nanti desa-desa yang ada di Kabupaten Asahan ini bisa menjadi kampung Pancasila. Karena apa? Ini adalah merupakan dasar negara kita, sehingga 5 sila sebagaimana yang tadi sama-sama kita bacakan secara bersama itu bisa kita apresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, Dandim 208 Asahan juga meresmikan Simpang 4 Pintar dengan membangun taman baca bagi anak-anak dan memberikan edukasi Pancasila kepada pelajar agar bisa menjaga persatuan bangsa dan menjadikan Indonesia semakin maju. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Informasi bahan bakar minyak biosolar langka di Padang Sedempuan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.